Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Aksar Abdallah dari kelas 02 TPLP 001 dengan nomor induk mahasiswa 211011400085. Pada kali ini dalam rangka melaksanakan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Agus Septina Adituan SHMH, yang mana tugasnya adalah membuat sebuah video yang berisi atau berkaitan dengan materi atau topik yang ada di dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Maka dari itu materi atau topik yang saya angkat kali ini yang seputaran dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah tentang hak. Di video ini saya akan melakukan sebuah wawancara yang pasti wawancara ini berhubungan dengan hak, dan di dalam wawancara ini saya akan membahas tentang hak dari profesi seorang guru yang berstatus non PNS atau biasa lebih dikenal dengan guru honorer. Untuk itu sekarang saya di sini sudah bersama dengan narasumber kita hari ini. Kali ini untuk narasumbernya adalah seorang guru honorer dari sebuah SD swasta. Untuk biodata, nama beliau sendiri Emilia Asami, benar ya Bu ya? Dan beliau ini sudah berpengalaman mengajar di SD tersebut kurang lebih 3 tahun ya Bu ya. Bicara tentang hak sendiri menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Dan hak guru sendiri pun sudah diatur oleh negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesional, setiap guru harus memperoleh 11 hak-haknya, yaitu yang pertama memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Lalu ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Lalu memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Selanjutnya memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalnya. Lalu memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau saksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Lalu memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam organisasi profesi. Seterusnya memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Lalu yang terakhir memperoleh pelatihan dan pengembangan dalam bidangnya. Untuk yang pertama, apakah dari seluruh poin yang tadi saya sebutkan di atas, dari ke-11 poin-poin di atas, apakah sudah dipenuhi atau dilaksanakan? Kalau menurut saya dalam pelaksanaannya memang sudah ada, sudah ada upaya dalam pelaksanaan, tapi memang belum sempurna. Jadi masih harus banyak perbaikan, masih banyak harus yang dibenahi oleh pemerintah, karena dalam pelaksanaannya ini masih banyak yang kurang gitu dirasa. Jadi saya rasa mungkin dari ke-11 poin tersebut masih banyak yang harus dibenahi. Dari ke-11 poin itu tidak semuanya Bu ya, maksudnya tidak secara kesempurnaan dipenuhi atau dilaksanakan. Nah, kira-kira apa poin yang paling sering atau pernah yang mana di situ ada masalah dalam pelaksanaan pemenuhan hak? Poin yang mungkin masih menjadi masalah sampai sekarang itu, saya rasa yang pertama, poin pertama ya, tentang kesejahteraan guru, tentang gajinya masih upahnya masih jauh di bawah UMR, terutama untuk guru honorer ya. Untuk honorer sendiri itu gajinya masih sekitar 500 sampai 600 ribu. Sedangkan upah minimum daerah sendiri untuk Kabupaten Bogor itu sekitar 4 juta lebih. Jadi
saya rasa itu sangat jauh gitu ya. Iya. Kalau misalkan membicarakan tentang kesejahteraan gitu. Nah yang kedua itu tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang bisa menunjang guru untuk mengajar di sekolah. Nah itu masih belum merata. Untuk sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu masih belum merata di setiap sekolah. Ada yang sudah lengkap sarana dan prasarananya dan masih ada yang belum gitu. Nah ini cukup menghambat gitu. Apalagi sekarang sudah masuk ke era digital gitu ya, dimana semua serba internet, harus ada komputer gitu kan ya. Ada media-media yang mendukungnya, Bu, ada media-media yang mendukung. Nah seperti itu masih kurang. Dan yang selanjutnya itu tentang untuk meningkatkan kompetensi guru ya, seperti misalkan pelatihan-pelatihan gitu, seminar, atau seperti itu, pengajaran-pengajaran seperti itu masih kurang. Jadi untuk meningkatkan kompetensi guru, untuk meningkatkan inovasinya itu masih kurang juga saya rasa. Berarti hak guru itu juga sangat berkaitan atau berperan besar terhadap pemenuhan atau terhadap hak-hak peserta didik ya, Bu ya. Iya. Lalu pertanyaan terakhir saya, Bu ya, kira-kira apa harapan atau keinginan Ibu untuk kedepannya sebagai seorang guru, terlebih guru honorer, yang tadi kan disebutkan bahwasanya guru honorer itu ya upahnya masih kurang, terus untuk sarana dan prasarananya juga kurang gitu. Kira-kira apa harapan kedepannya untuk supaya hak-haknya nih bisa lebih dipenuhi atau dilaksanakan dengan baik? Saya rasa harapan saya pemerintah bisa lebih perhatian lagi kepada guru. Iya, terlebih guru honorer, Bu ya. Iya, terlebih guru honorer maupun guru PNS, karena guru itu penting dimanapun guru gitu ya. Saya rasa pemerintah harus memperhatikannya karena guru ini yang akan menentukan masa depan bangsa. Dari guru-guru ini dimanapun itu gurunya, maupun di daerah ataupun di kota gitu ya. Guru itu sangat penting gitu. Kalau misalkan guru ini kehidupannya tidak disejahterakan, atau misalkan mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas yang semestinya gitu, nah nanti kedepannya itu akan sulit, nanti kinerja mereka akan berkurang, nanti peserta didik tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka gitu kan ya. Terlebih lagi untuk guru yang di daerah terpencil ya, Bu ya. Iya, untuk guru-guru di daerah terpencil terutama. Nah, saya rasa jadi pemerintah harus mementingkan ini, harus memikirkan bagaimana mereka untuk mensejahterakan guru, karena kalau misalkan guru tidak sejahtera, ini juga akan berdampak pada masa depan negara ini sendiri gitu kan, masa depan yang menghasilkan peserta didiknya gitu. Jadi saya harapkan sekali kalau misalkan pemerintah bisa memberikan program-program gitu, bisa memberikan hal-hal yang semestinya gitu. Iya, yang bermanfaat. Yang memang sudah haknya itu harus dilaksanakan seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya, bisa menyempatkan diri datang dan membantu saya untuk melaksanakan tugas pendidikan kewarganegaraan. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi.